kami akan menampilkan talk show yang akan dipandu oleh moderator dari CGP hebat nih. Ada pengajar praktik Bapak Irfan Rifai SPD dan Ibu Haryati SPD. Kepada Bapak dan Ibu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang telah hadir di Aula BPMP Provinsi Kepulauan Riau, yang dimana kami berdua nanti akan memandu untuk sesi kelas berbagi pada pagi hari ini. Selamat pagi juga Pak Irfan. Bagaimana kabar Pak Irfan pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, walaupun sedikit kita nervous ya Pak, karena berdua di sini. Betul, mungkin kalau untuk Bu Haryati nervousnya karena ingin menghilangkan huruf C-nya. Jadi ya, dari salah guru penggerak menjadi GP. Guru penggerak ya. Itu harapan terbesarnya. Ya, benar sekali Pak Irfan. Pak Irfan, senang sekali saya hari ini bisa berdiri di sini bersama PP yang sangat multi talenta di angkatan 8, yaitu Pak Irfan. Ngomong-ngomong Pak Irfan, karena kita berdiri di tanah Melayu, tak elok juga rasanya kalau kita tidak berpantun untuk membuka kegiatan. Betul sekali Bu Haryati. Pantun merupakan salah satu warisan budaya di Kepulauan Riau yang patut kita lestarikan dan jaga bersama. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti jika Bu Haryati berpantun, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menjawab dengan kata Ewa. Ewa, kita tes vokal dulu boleh Pak Irfan? Boleh. Oke. Di sebelah kiri saya, jika Boleh. saya berpantun, Bapak Ibu membalas saya dengan cakep banget. Sebelah kanan Pak. Sebelah kanan. Oke, 1, 2, 3. Wah, berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Izin Bapak Ibu saya berpantun. Jarum hilang di tengah jerami. Saya mau ewanya yang agak lebih keras ya Bapak Ibu ya. Kain kebaya di dalam peti. Cakep. Selamat datang di tempat kami. Moga bahagia melekat di hati. Mantap. Sekali lagi. Tenang Bapak Ibu, saya masih ada satu lagi. Pagi berkabut berhari-hari. Terbang melayang ke hutan jati. Kami menyambut 10 jari. Semoga praktik baik nanti berkenan di dalam hati. Mantap Ibu ya, dan Bapak untuk pantunnya dari Bu Haryati. Ya, Baiklah, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di sini perkenalkan saya Irfan Rifai sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bintan. Yang dimana hari ini kita akan berbagi kelas praktik baik untuk memperdalam tema kita pada pagi hari ini, yaitu sukseskan merdeka belajar dengan 8. Dedikasi, kolaborasi, dan terdepan. Namun di sini saya tidak sendiri Bapak dan Ibu, saya ditemani oleh rekan saya Haryati dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bintan, tepatnya dari SMA Negeri 2 Teluk Bintan. Hari ini saya Bapak Ibu bersama Pak Irfan akan bersama-sama memandu kegiatan ini hingga selesai, dan tujuan kita berkumpul di sini untuk berbagi pengalaman keberhasilan praktik pembelajaran yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami di CGP Angkatan 8. Betul sekali. Nah, dan tadi Bapak dan Ibu sudah berkenalan dengan kepala sekolah baik dari PP maupun CGP, ya, tapi belum Pak Irfan diperkenalkan untuk CGP-nya, betul ya? Ya, dan benar. juga PP-nya. Ya, benar sekali Pak Irfan. Jadi dalam sesi ini kita akan perkenalkan terlebih dahulu untuk pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan 8. Dipersilakan kepada seluruh pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan 8 untuk dapat berkumpul di lajur kiri. Oke, baik. Kita akan panggilkan untuk pengajar praktik. Yang pertama, Bapak Herlun Sitapul MPD dari SLB Negeri Kijang. Yang kedua, Irfan Rifai SPD dari SMPS Tunas Bangsa. Selanjutnya,
Bapak Joni SPD dari SMA 2 Bintan Pesisir. Selanjutnya, CGP dari Angkatan 8, Haryati SPD dari SMA Negeri 2 Teluk Bintan. Selanjutnya, Ibu Reni Nursanti SPSI dari SMP Negeri 4 Bintan. Selanjutnya, Hani Mukaromah SPD dari SDN 005 Seri Kuala Lobang. Selanjutnya, Ibu Mariati SPDSD dari SD Negeri 005 Seri Kuala Lobang. Selanjutnya, Rida Aulia SPD dari SMA Negeri 1 Bintan Timur. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, Ibu Tri Hesti Prihatini SPDSI dari SMA Negeri 1 Bintan Utara. Selanjutnya, Ninik Eka Wigdi Astuti SPD dari SMPN 1 Bintan. Kami lanjutkan kepada Bapak Muhammad Afizal SPD dari SD Negeri 3 Tolpaya. Selanjutnya, Wiratuliani SPD dari SMPN 4 Bintan. Selanjutnya, Bapak Slamet M. Dian Pribadi SPD dari SMP Negeri 18 Bintan. Selanjutnya, Siti Rodiah SPD dari SMPN 12 Bintan. Selanjutnya, Ibu Rika Komalasari SSI dari SMA Negeri 1 Teluk Bintan. Selanjutnya, Ibu Betriza SP dari SMA Negeri 1 Bintan Timur. Selanjutnya, Ibu Erni Guspitasari SPD dari SLB Negeri Bintan. Selanjutnya, Bapak Suharyanto SPD SSI dari SMPN 10 Bintan. Dilanjutkan oleh Bapak Hendra SPD dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Selanjutnya, Nur Laila Boang Manalu SPD dari SMAN 1 Tambelan. Dilanjutkan oleh Bapak Sukri Andi SPD dari SMK Negeri 1 Bintan Utara. Selanjutnya, Kartini SPD dari SDN 003 Teluk Sebo. Pada Pak Erwin. Pak Erwin, kita di atas. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Om Banarwan belum ya? Oh maaf Bapak Ibu, masih ketinggalan satu rupanya. Itu sengaja. Sengaja, memang disengaja. The power of moderator, ya Pak? Betul. Ya. Kepada Bapak Norman SPD dari SD Negeri 3 Gunung Ijen. Bapak, Ibu, serta tamu undangan, inilah wajah-wajah guru-guru hebat yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran pada masa depan. Mari Ibu, tepuk tangan yang meriah. Nah, jadi Bapak Ibu mohon doanya. Tadi Pak Imam sudah mengatakan bahwa hari ini lokat terakhir dan Bapak Ibu CGP ini sedang deg-degan. Iya benar sekali Pak. Untuk menghilangkan C-nya, yaitu dari calon guru penggerak menjadi Guru penggerak. Mari kita sama-sama doakan ya Bapak Ibu ya. Doakan kami semua, semoga kami lulus Bapak Ibu dan menghilangkan predikat C-nya. Amin. Baik. Ya, kepada Bapak Ibu PP dan CGP dipersilakan untuk meninggalkan panggung. Dimulai? Gimana? Oh, rupanya Pak Irfan,
rupanya Bapak Ibu CGP pengen di sini. Oh iya, pengen di sini. Oh iya, betul. Oh, mau foto dulu. Mau foto dulu. Pak kameramen, minta difoto dulu, Pak. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Oke, mungkin kita bisa sama-sama berhitung Bapak Ibu ya dari 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Ini siapa? Baiklah Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini adalah beliau seorang guru yang sudah mengabdi selama 17 tahun. Cakep ya Pak Irfan, sama cakepnya dengan Pak Irfan. Dan sering kami sebut sebagai duta modul Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di dalam ruang kolaborasi kami lupa halaman modul, kami tinggal bertanya dengan beliau. Beliau akan hafal di luar kepala Bapak Ibu. Baik. Jadi Bapak Norman SPD di sini setahu saya adalah kelahiran Tanjung Pinang kalau tidak salah Pak ya. Tanggal 24 Juni tahun 1988. Mengajar di SD Negeri 003 Gunung Kijar. Kalau nggak salah di kelas 6. Wih, tebakan saya mantap. Dengan moto beliau, tak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Jadi Bapak Ibu, walaupun tak sempurna, mulai aja dulu. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang masih ingat label Pak Norman tadi duta apa? Untuk Pak Norman. Baik, Pak Norman juga silakan untuk duduk. Pak Norman silakan. Oke, selanjutnya Pak Hendra. Selanjutnya Pak Hendra yang kedua. Klik continue. 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 Jangan kalau nanti merasa tertekan sendirian di depan Bapak Ibu. Jadi kita perlu teman. Kita berteman, kita panggil Kita ketua. ajak aja. Ya. Boleh? Kalau saya mungkin kita minta ketuanya yang ada di CGP Angkatan 8 dan sekaligus kemarin sebagai ketua untuk panen hasil karya. Ya, siapa itu? Pak Suharyanto SPD SSI dari SMPN 10 bintang. Dan Pak Suharyanto Pada ini Pak adalah Suharyanto dipersilakan. kepada Pak Suharyanto dipersilakan untuk maju ke atas panggung di SMP Negeri 10 Bintang, kelahiran Bantul, masih muda, 29 September 1997. Maksudnya 79. Dengan moto Masih muda. lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan label kelasnya Bapak Ibu adalah duta sabar. Beliau selalu sabar Bapak Ibu. Kalau sama saya, Pak Suharyanto selalu bilang umurnya berapa? 17 tahun. Kenapa? Karena kelebihannya adalah pengalamannya beliau mendidik di sekolah. Seperti Bapak dan Ya. Ibu. Berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk Pak Suharyanto SPD SSI. Baik, ini sudah dua laki-laki Pria. tangguh, guru-guru hebat laki-laki. Kita butuh perempuan saja Bu. Boleh Pak Irfan? Kita Boleh ya? random Siapa ya? the voice cewek-cewek di depan di Pak Irfan. Barisan kedua. Kedua ya. Oke, Iya. kita panggil Ibu Rika Komalasari. SSI. Beliau seorang guru matematika dari SMA Negeri 1 Teluk Bintan. Betul, kelahiran Pekanbaru 9 April 1980. Untuk fotonya adalah ciptakan peluang, raih kesempatan. Dengan label kelas apa Pak Irfan? Duta Santri. Oke, duta santuy Bapak Ibu. Jadi saya perjelas kembali, kalau Pak Suharyanto ini duta sabar, yang di tengahnya Pak Norman duta apa Bapak Ibu? Ya pinter. Yang terakhir Ibu Rika adalah duta santuy. Beliau paling santuy se CGP Angkatan 8. Nah, jadi Bapak dan Ibu
yang di depan ini bukan berarti yang paling bagus, bukan. Iya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang di depan ini adalah merupakan representasi dari CGP Angkatan 8. Karena kenapa, Bu Haryati? Untuk guru-guru yang ada di calon guru penggerak Angkatan 8 merupakan orang-orang yang Hebat. Kreatif dan inovatif betul, tentunya. tentunya seperti itu. Namun Pak Irfan, sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa keyakinan kelas agar praktik berbagi ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, mari kita saling menghormati Pak Irfan. Lalu yang kedua, dengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, berikan ruang bagi semua peserta untuk berbicara. Dan yang keempat, untuk sesi tanya jawab dan tanggapan akan dilakukan di akhir sesi pemaparan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sepakat? Kurang semangat sepertinya Pak Irfan? Kurang semangat ya? Iya, kalau kita yel-yel dulu ya. Karena kurang semangat kita kasih yel-yel. Jadi angkatan 8 itu 8 adalah sebuah akronim kalau dari kami. D-nya untuk dedikasi, L-nya untuk kolaborasi, dan PAN-nya untuk 8. Nah jadi Bapak Ibu depan selalu salah kelibet. Jadi nanti kalau seandainya saya bilang CGP angkatan 8, nanti Bapak Ibu seperti ini posenya. Jadi pas angkat 8-nya seperti ini tangannya. Kemudian setelah itu saya akan lanjutkan dengan 8, yaitu D, dedikasi, kolaborasi, dan terdepan. Kita coba ya. Oh yes nya. Yes 3 kali dan diakhiri dengan tepuk tangan. Oke, kita coba Bapak Ibu. Siap. CGP angkatan 8, tangannya pose dulu. Oke. Kemudian setelah itu saya bilang dedikasi. Diulang, Ibu, Bapak dan Ibu juga sama ya, dedikasi juga bilang seperti itu ya. Diulang, dedikasi, kolaborasi, dan terdepan. Yes. Oke. Sekali lagi ya. Kita agak lebih cepat, oke. CGP angkatan 8, dedikasi, kolaborasi, dan terdepan. Yes. Mantap. Jadi itu boleh diingat-ingat nanti. Oh ternyata 8 itu adalah sebuah akronim dari dedikasi, kolaborasi, dan terdepan. Ya benar Pak Irfan, dan ya tersebut selalu kita suarakan saat kita lomba karya. Baik, terima kasih Bu Haryati, Pak Irfan. Nah, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Bintan atau yang mewakili, Bapak Kepala Balai Guru Penggerak, Bapak PLT Kepala Dinas, terima kasih Pak, beserta Bapak Kabin, Bapak Ibu Kabin dan Kasih barangkali yang berkesempatan hadir dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dan tak lupa juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Guru, dan tak lupa pula teman-teman dari CGP Angkatan 7. C-nya kan. Mau cek dulu nih Pak Irfan, guru penggerak angkatan 7. Kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang. Perkenalkan, nama saya Norman, saya CGP angkatan 8 dari Kabupaten Bintan. Gimana sekarang? Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi praktek baik terkait dengan apa yang telah saya pelajari dan telah saya lakukan selama pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sebelum itu saya mulai satu bait pantun. Ke Gunung Bintan hendak mendaki, pergi mendaki bersama teman.
datang di kelas berbagi Bapak Ibu semua, berbagi pengalaman, majukan pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang-panjang. Bapak Ibu, ada tantangan yang saya hadapi dalam saya menjadi guru, dan selama pendidikan guru penggerak tentunya saya berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua. Tantangannya kalau dibilang cukup banyak ya Bu Arianti ya. Tapi saya hari ini mengangkat satu aja, berbagi praktek pagi, di mana tantangannya adalah perilaku siswa. Tentu kita semua akan menghadapi dan sudah menghadapi perilaku siswa yang kadang lagi diterangkan, ngobrol, yang kadang berkelahi, yang kadang tidak disiplin dan lain sebagainya. Inilah tantangan saya, salah satunya yang akan saya bagikan bagaimana menyelesaikan tantangan itu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah untuk menghadapi tantangan itu yang saya lakukan adalah perubahan paradigma, di mana perubahan paradigma ini adalah terletak pada diri kita sendiri. Ketika Bapak Ibu akan di hadapan Bapak Ibu untuk memilih salah satu untuk disiplin atau tidak, itu adalah kembali kepada diri kita sendiri dan kembali juga atas kemauan kita sendiri. Itulah Bapak Ibu pengalaman saya, bagaimana saya melakukan perubahan paradigma, melakukan perubahan yang mindset berpikir bergeser dari konvensional yang lama ke yang saya dapatkan di guru penggerak ini. Selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma apa yang saya lakukan terhadap siswa saya? Yang pertama adalah saya menjadi pemimpin pembelajaran. Tampil sedikit yang fotonya. Ini Bapak Ibu yang saya lakukan selama pendidikan guru penggerak, perubahan dalam sistem pembelajaran, bahwa kita sebagai pemimpin pelajaran harus yang saya lakukan adalah bagaimana siswa lebih aktif dan siswa tidak dijadikan sebagai objek lagi, tetapi siswa pada kali ini dijadikan sebagai subjek, dan nanti siswa akan bergerak aktif dengan sendirinya. Dan kita tugas guru sebagai dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun dengan kodratnya yang telah dalam bawaannya. Selanjutnya yang saya lakukan adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, pemimpinan murid yang saya lakukan adalah bagaimana mendengarkan suara anak, bagaimana saya menghargai anak, menghargai apa yang mereka katakan dan yang mereka inginkan, sebagai tadi yang telah disampaikan oleh Bu Arianti, kita adakan kesepakatan kelas. Selanjutnya yang saya lakukan adalah mendorong kolaborasi. Nah, ini sesuai dengan hari ulang tahun Kabupaten Bintan ya Pak ya. Bersatu, tumbuh bersatu dengan kolaborasi. Nah Bapak Ibu, tanpa adanya kolaborasi, kita yakin apa yang menjadi cita-cita kita tidak akan terwujud. Nah ini yang saya lakukan, kolaborasi bersama satu sekolah bersama guru lain, agar apa yang menjadi tujuan kita bersama, apa yang menjadi harapan kita bersama untuk memajukan pendidikan dapat tercapai dengan cara kolaborasi. Selanjutnya adalah menjadi coach bagi guru lain. Nah ini Bapak Ibu, kita menjadi coach, pengalaman saya menjadi coach bagi guru lain adalah berbagi apa yang setelah saya lakukan dan berbagi apa yang telah saya dapatkan. Nah ini Bapak Ibu, kegiatan yang saya lakukan adalah tentang perilaku anak tadi. Saya melakukan kegiatan restitusi. Bisa di Pak Operator. Nah ini salah satu Bapak Ibu, bagaimana kita menyelesaikan perilaku terhadap anak yang ada mungkin melanggar aturan atau tidak disiplin. Oke Bapak Ibu, nah ini sekilas cuplikannya yang saya lakukan terkait dengan penyelesaian terhadap siswa yang
kurang disiplin dan ingin disiplinkan oleh kita semua. Bapak Ibu, selanjutnya yang saya lakukan adalah bagaimana merubah siswa dari yang kurang disiplin dengan kegiatan restitusi tadi. Yang saya lakukan adalah kegiatan restitusi ini, Bapak Ibu, bagaimana anak yang sudah melakukan kesalahan itu tidak kita marah-marah lagi kali ini. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap semuanya? Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, anak itu tidak akan kita marah lagi, akan tetapi bagaimana kita lakukan dengan kegiatan restitusi ini. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti undangan kita lagi Pak Irfan ya. Nah, ini Bapak Ibu, siapa nih Bapak Ibu? Kalau sudah ada kegiatan restitusi lagi, tidak ada lagi Bapak Ibu. Awas ya, kalau kamu nggak buat PR lagi, ya kalau kamu terlambat lagi, tak ada lagi bahasa kayak gitu kita Bapak Ibu ya. Bersedia? Bersedia. Selanjutnya Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita semua adalah ada yang jadi penghukum. Nih label-label guru nih Pak. Ada yang jadi guru tuh suka nyindir anaknya, membuat anak menjadi merasa bersalah. Ada guru yang menjadi teman, dan ada guru yang menjadi pemantau, dan terakhir adalah guru yang menjadi manajer seperti yang saya lakukan tadi. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, setelah saya memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, banyak sekali perubahan yang saya dapatkan dari pembelajaran pendidikan guru penggerak, dan perubahan perilaku dan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Konsep pengajaran saya berubah. Lalu yang pertama, saya menyadari Bapak Ibu kekeliruan selama ini kita semua, termasuk saya, bahwa kita memandang anak itu adalah sebagai objek. Akan tetapi sekarang bagaimana kita merubah mindset kita, mereka lah sebagai pemegang kendali pembelajaran, mereka lah yang aktif, kita hanya menuntut sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka. Yang selanjutnya yang saya ubah adalah anak bukanlah kertas kosong yang sesuka-suka guru untuk coret-coret. Siapa yang suka seperti itu? Mudah-mudahan itu nggak ada ya. Nah Bapak Ibu, sesungguhnya anak itu adalah kertas yang sama-sama, yang tinggal kita tebalkan saja. Itulah yang saya lakukan. Kalau anak yang suka berolahraga, kita tinggal tebalkan saja. Selanjutnya ini ada testimoni dari siswa saya. Bisa disuarakan Pak Operator? Oke, itu. Saya tadi menanya, tapi Pak Doma solusinya beda. Saya sangat belajar beda pikiran. Saya sangat bahagia karena Pak Doma sudah belajar kami. Terima kasih Pak Doma. Oke Bapak Ibu, itu testimoni dari siswa saya setelah saya melakukan perubahan pembelajaran. Ibu tak perlu menunggu sempurna Bapak Ibu untuk melakukan perubahan, mulailah dari sekarang. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala BGP, Bapak Imam, yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Bintan, Pak Irfan beserta rombongan, yang terhormat Kepala Dinas Provinsi beserta rombongan, serta hadirin semua yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini pagi ini saya akan membagikan praktek baik yang sudah saya laksanakan di kelas. Kalau ini saya akan langsung ke konteks pembelajaran
pembelajaran di kelas dengan nama judul pembelajaran berreferensi dengan menggunakan media miniatur kelong siswa kelas 7 SMP Negeri 10 Bintan. Di sini saya mengamalkan dari materi guru penggerak mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Oke, dan kita mulai. Nah, ini latar belakang saya kenapa belajar itu. Setelah pada waktu satu sore malam hari Jumat sore saya melihat banyak sekali pemancing yang datang ke Berakit. Di situ mereka semuanya naik kelong. Nah, di situ pemilik kelong dia tidak memperhitungkan berapa orang yang masuk ke dalam kelong tersebut. Nah, ini berbahaya atau tidak? Nah, ini berbahaya atau tidak? Apakah menguntungkan nelayan? Nanti kita akan bahas. Nah, ini di satu sisi menguntungkan nelayan karena mereka bisa memancing itu dia membayar, tapi di satu sisi itu akan sangat berbahaya. Nah, dari kejadian itu saya berpikir bagaimana untuk memberi pandangan kepada siswa, bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, saya membuat miniatur kelong sebagai media pembelajaran saya. Di situ bahannya terbuat dari plastik dan botol minuman bekas yang sudah diketahui volumenya. Nah, saya dengan menggunakan konsep massa jenis. Nah, di sini saya untuk konsep massa jenis itu dapat dicari dengan membagikan antara massa per volume. Tapi di sini saya memodifikasi rumus tersebut menjadi massa sama dengan massa jenis kali volume, di mana massa jenis itu suatu tetapan yang sudah ada di banyak beredar di jurnal-jurnal. Nah, volumenya dapat kita cari dari botol minuman bekas tersebut. Nah, ini desain pembelajaran saya pertama membagi kelompok. Di sini setiap kelompok mengambil bahan bentar, kecepatan ini. Satu kali Pak ini ke depan lagi. Nah, di sini letak pembelajaran berdiferensiasinya. Sabar Pak Suharyanto. Ya. Satu lagi Pak. Ya, sebagai duta sabar. Kembali lagi ke depan lagi, satu kali lagi. Maju lagi Pak Indra, minta tolong. Satu kali lagi. Terima kasih. Saya pegang aja yang ini. Di sini letak pembelajaran diferensinya, dan setiap kelompok saya sudah menyediakan berbagai bahan belajar untuk anak-anak. Nanti anak-anak akan memilih berdasarkan minat dan bakat siswa tersebut. Kemudian setelah itu mereka akan memilih kelong miniatur kelong yang sudah saya buat. Kemudian mereka akan menghitung miniatur kelong yang sudah diambilnya. Lanjut Pak. Nah, kemudian setiap kelompok itu dia akan mencari massa maksimal atau kekuatan kelong tersebut. Di situ nanti setelah kekuatan maksimal itu dapat, anak-anak akan mencari batu-batu kerikil yang ada di pantai. Kemudian setelah itu membagi menjadi 3 kelompok, di mana massa batu lebih kecil daripada massa miniatur kelong. Massa batu sama dengan miniatur kelong, massa batu lebih besar daripada massa miniatur kelong. Kemudian saya ajak siswa untuk memberikan kekuatan miniatur kelong tersebut. Nah, itu tadi kegiatan di pantai. Kemudian kegiatan yang di kelas, setelah itu lanjut dengan diskusi kelas. Saya akan mengajak siswa bagaimana pengembangan kelong ke depannya. Ini desain pembelajaran saya di pantai dan di kelas. Proses pembelajarannya di sini, proses pembelajarannya pertama siswa akan mencari miniatur kelong, di mana saya menggunakan pipet. Nah, pipet itu dari plastik. Nah, massa jenis plastik sudah ada. Saya tinggal mengambil aja. Kemudian volume saya ambil dari volume dari botol minuman bekas yang ada. Nah, saya contohkan di situ, di sini, mohon maaf, seperti ini.
Di sini saya sebenarnya sengaja tidak saya lepas, bukan promosi, tapi saya membutuhkan jumlah volume yang ada di sini. Nah, ketika saya sudah tahu volumenya berapa sini, tinggal saya menghitung saja. Massa jenis plastik sudah diketahui, volume diketahui, sehingga kita akan mengetahui massa kelong. Sebagai contoh perhitungan di situ massa jenisnya plastik 6,53, kemudian volumenya ini 1.200. Nah, dari situ dapat hitungan dapat 7,873 gram untuk kekuatan massa maksimal kelong tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa cobakan di belakang sendiri. Nah, ini hasil proses pembelajarannya. Ini proses pembelajaran di mana siswa dalam tentang buktikan miniatur kelong lebih kecil daripada massa maksimal massa batu lebih kecil daripada massa miniatur kelong. Silakan Maida. Massa batu lebih kecil daripada massa kelong. Di sini kita lihat miniatur kelong dia akan berjalan dengan tenang di atas pantai dengan tiga haluan ombak, dia akan bersama kelong tersebut. Ini suasana belajar kami di mana mereka juga tahu, oh ternyata ketika miniatur kelongnya batunya lebih kecil, kelong akan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ini saya lanjutkan miniatur. Lanjut, massa batu sama dengan massa dengan miniatur kelong. Silakan Pak Edi. Di sini kita lihat kelong dalam kondisi stagnan, dia tidak bisa dia cuma berada di satu tempat, jadi akan sangat berbahaya ketika itu. Nah, batu-batu yang di situ saya anggapkan beban yang ada di atas kelong sebenarnya. Lanjut Pak En. Massa batu lebih besar daripada massa miniatur kelong. Ini kalau massa batu lebih besar dari massa kelong. Ini akan langsung tenggelam Bapak Ibu. Nah, ini merupakan simulasi bagaimana saya mengajarkan kepada siswa bagaimana untuk memprediksi kekuatan kelong sebenarnya. Nah, setelah kejadian pembelajaran dengan menggunakan miniatur kelong tersebut, saya membawa ke kelong sebenarnya. Silakan lanjut Pak. Nah, di sini di samping tempat kami belajar itu di mana itu ada deretan kelongnya Pak Abu, di mana kelong itu ada yang saya sudah menghitung, itu saya suruh hitung anak-anaknya itu berapa jumlah drumnya itu, ternyata drumnya itu ada 40 botol, kemudian massa jenis kayu diketahui, sehingga nanti kita bisa mengukur massa maksimal dari kelong tersebut. Nah, kemudian setelah ini saya tugaskan anak-anak untuk mensosialisasikan apa yang didapat di sekolah itu kepada saudara, kakak atau keluarga yang nelayan, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan tersebut itu. Ini testimoni dari nelayan kami. Silakan Pak video. yang menjelaskan tentang masa kekuatan kelong yang kita belajar di sekolah. Oke, lanjut Pak, ini seperti dari nelayan berakit. Nah, kemudian dari hasil pembelajaran itu saya buat kesimpulan. Ini hasil kesimpulan pertama dari hasil diskusi siswa itu, ternyata anak-anak sudah punya ide. Pertama, selama ini anak kelong masih menggunakan lampu petromak untuk untuk penerangannya, untuk menarik ikan. Nah, mereka anak-anak mempunyai ide bagaimana mengganti lampu petromak dengan lampu lajuba, lampu yang kedap air. Kemudian mereka juga punya ide memasang GPS di dalam kelong, sehingga akan
memudahkan mereka dalam mencari ikan. Yang ketiga, karena ikannya semakin sedikit kemarin di laut, anak-anak punya ide bagaimana memodifikasi kelong itu menjadi kelong pariwisata yang dihias dan diberikan kelengkapan keamanan sehingga nanti akan bisa dikembangkan untuk jatuh bekerja sama dengan area hotel yang ada di sekitar Berakit untuk sebagai paket wisata air di Berakit. Kemudian terakhir ini yang sangat mengejutkan saya ini, telurnya alternatif bagi nelayan, sumber ekonomi alternatif ketika pada musim utara seperti saat ini Bapak, karena musim utara nelayan tidak ke laut, jadi mereka pun bisa merasakan anak-anak dampaknya tersebut. Nah, ini merupakan hasil diskusi. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran saya, murid mampu memahami konsep mengenai masa jenis, dan kedua, murid mampu mengembangkan potensi kelong untuk masa yang akan datang agar mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Terima kasih. Demikian yang sama praktik dan yang sudah saya lakukan. Di sini saya menawarkan bagaimana memberikan pembelajaran kepada siswa dengan kondisi alam yang ada di sekitar kita dan secara berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu boleh berikan aplaus yang meriah kepada Kak Suharyanto. Pak Irfan, saya sangat tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Suharyanto. Menginspirasi kita untuk guru-guru yang ada di pulau tentunya. Betul sekali. Baik Pak Irfan, jadi yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Pak Suharyanto adalah bagaimana pembelajaran itu kita ciptakan yang berpihak dan yang menyenangkan dan kontekstual ya Pak Suharyanto, tentunya dengan berbagai pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan. Jadi tidak ada alasan lagi banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul sekali Bu Radati. Dan juga di dalam kurikulum Merdeka ya Pak Suharyanto, kita lebih mendekatkan anak dengan lingkungan, anak dengan masyarakat, ataupun anak dengan ada di sini sekolah. Jadi bukan merupakan sebuah, atau mungkin sekolah itu bukan hal yang eksklusif, tapi di sini sekolah akan menjadi jalan ataupun cita-cita nanti buat anak-anak kita ke depannya, seperti itu Bu Haryati. Iya benar Pak Irfan. Nah Bapak Ibu masih semangat? Kayaknya kurang Pak Irfan? Nah, kita yel-yel lagi. Boleh. Yel-yel lagi. Ya. Bapak Ibu boleh ikut berdiri, kita yel-yel. Kita yel-yel terlebih dahulu. Yel-yel Angkatan 8. Oke. CGP Angkatan 8. Dedikasi, orasi dan terdepan. Yes, yes, yes. Pak Irfan, ya. Sepertinya kita masih ada satu duta yang belum tampil. Betul, Serkandi ini karena yang paling cantik di antara 3 guru hebat yang ada di depan sini dan merupakan duta santai kita. Iya. Kita saksikan Ibu Rika Komalasari SPD SSI. Kepada Ibu Rika saya persilakan. Mohon izin saya di sini ya, tidak enak membelakangi bapak-bapak dan ibu. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan dulu yang terhormat Bapak Bupati Bintan tadi yang diwakili oleh Pak Agama sudah kembali pulang ke tempatnya. Kemudian Kepala Dinas Kabupaten Bintan Bapak Firman dan beserta staf dan jajarannya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Pak Revi, Ketua Balai Guru Penggerak Bapak Imam, Bapak Kepala SMA, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Bapak Ibu Pengawas SD, SMP, dan SMA, Bapak-bapak rekan guru hebat dan siswa-siswa yang dibanggakan. Pada kesempatan ini, karena kita di negeri pantun, izinkan saya untuk berpantun. Awalnya ini pantun saya buat karena infonya sebelumnya kita ada mengundang Bapak Bupati, Bapak Robi, dikira akan hadir, tapi karena pantunnya sudah saya buat, izin Bapak Ibu boleh saya membacakannya? Pergi ke Kelong, menjala teri, teri dimasak jadi santapan. Rika Komalasari nama diberi. Mohon maaf jika ada kemiripan nama. Mudah-mudahan nanti ini live-nya ditonton, siaran ulang ditonton oleh Bapak Bupati atau Bu Dewi. Sekali lagi,
Ikan berenang memakai sirip. Berenang membentuk koloni bersama. Jika nama sudah mirip, mudah-mudahan nasibnya juga sama. Mudah-mudahan jadi harapan dan doa. Di sini sekali lagi boleh Bapak Ibu, sekali lagi. Sungguh bijak Dewan Perwakilan, bijak bertindak lagi baik. Saya di depan sebagai perwakilan ingin berbagi praktik baik. Tadi sudah ada perwakilan dari Pak Norman, Pak Suharyanto. Pak Norman kebetulan adalah mengajar di sekolah dasar dan Pak Suharyanto di sekolah menengah pertama, dan saya mengajar di sekolah menengah atas negeri 1 Teluk Bintan. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Nah, di sini saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu program yang berdampak pada murid, yaitu program saya adalah berhitung, berhubungan dengan mapel saya yang saya singkat adalah akronim dari belajar dengan happy, melintasi waktu dan ruang. Karena kita di sini tahu kurikulum merdeka kita adalah berpusat kepada murid. Nah, apa yang menjadi latar belakang saya adalah yang pertama, kurang diminatinya pembelajaran matematika. Setuju Bapak Ibu? Mungkin ada betul? Betul yang kedua. Betulkah pelajaran matematika yang kita ampu itu kurang diminati siswa? Hampir 99,99% jawabannya benar. Artinya kurang diminati artinya bukan tidak mungkin untuk diminati ya Bapak Ibu ya, hanya kurang diminati. Artinya bisa menjadi diminati. Nah, seperti moto saya tadi, makanya kita menciptakan peluang, raih kesempatannya bagaimana kita membentuk siswa itu sehingga minat dengan pelajaran kita. Nah, seperti kata Pak Gama tadi, yang saya tangkap, ubah niat di hati kita. Sebagai guru, kita tidak bisa menyalahkan murid, murid ini bla 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 bla, tidak. Tapi rubah, kitanya yang berubah. Apalagi yang sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak, betul ya Bapak Ibu yang guru penggerak angkatan 7, kitanya yang harus berubah. Kita yang harus merubah paradigma kita. Sebuah metamorfosis kupu-kupu dari sebuah kepompong menjadi suatu kupu-kupu cantik, berarti harus lakukan perubahan bagi murid kita. Nah, kemudian yang kedua latar belakangnya adalah gak mau ya Pak. Sebagian besar anggapan bahwa matematika akibat kurangnya tadi itu apa? Beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan kaku. Paradigma sudah terpikir di mindset siswa dari dia mulai masuk pendidikan dasar bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit dan kaku. Padahal tidak. Contohnya game. Game itu adalah menggunakan penerapan dari matematika, tapi anak menyukainya. Jadi matematika bukanlah pelajaran yang kaku dan sulit. Kemudian fokus belajar siswa yang kurang. Nah, fokusnya ini saya ambil kenapa? Saya di sini fokusnya di kelas 10. Di kelas 10 ini, ketika dia waktu di SMP kita mengalami masa pandemi, ada masa-masa yang hilang pada siswa tersebut, yang belajarnya dari rumah, yang siswa dipaksa dan orang tua juga dipaksa untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui Google Meet. Betul kan Bapak Ibu ya? Yang awalnya yang penting hadir Google Meet, mau siswa itu mau mendengarkan apa tidak, yang penting kita melaksanakan hari itu kegiatan, siswanya berpakaiannya pun mungkin atasnya aja baju seragam sekolah, bawahnya baju rumahan, seperti itu. Nah, jadi kan ada kurangnya fokus dari situ, siswa merasa kurang, ada hilang masa-masanya di situ. Nah, sehingga itu yang membuat nanti menjadi kebosanan bagi siswa. Kemudian, nah ini pemanfaatan asetnya ini dari yang siswa tadi itu, dia sudah mengenal teknologi. Nah, saya menggabungkan tinggal, kemudian akibat dari masa pandemi itu adanya gadget yang dilakukan, kurangnya sikap saling mendengarkan dan menghargai. Kemudian akibat siswa itu kurang empati, dia hanya punya dunia sendiri, tidak berani untuk mengungkapkan pendapat ketika berkumpul di orang ramai. Nah, kemudian lagi adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Bagaimana matematika juga bisa dibuat dalam pembelajaran menarik. Nah, jadi program berhitung ini saya menggabungkan antara
offline dengan online. Yang mereka kemarin lakukan dengan Google Meet, saya gabung kombinasi dengan mereka secara tatap muka. Nah, untuk melakukannya saya konsultasi dulu, saya sharing berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan komunitas belajar saya yaitu MGP Matematika Bintan, kemudian saya bertanya kepada siswa, pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan? Yang lain dari biasanya, Bu. Yang lain seperti biasanya apa? Kita sekali keluar, Bu, jalan-jalan karena waktu kondisi sekolah di Bintan itu jauh-jauh, tidak memungkinkan untuk membawa siswa untuk bergerak. Maka kalau Ibu datangkan dari sekolah lain, belajar ikut bersama kamu mau? Mau. Kita gunakanlah, karena sekolah mempunyai fasilitas internet, kita menggunakan sekolah bergabung dengan sekolah-sekolah lain yang di sini kita gilir. Saya coba sekali pertemuannya. Pada saat itu sekolah saya menjadi narasumber, sekolah lain ikut melihat kegiatannya, pembelajaran, proses pembelajaran. Berarti siswa kebetulan yang waktu itu adalah siswa dari SMA Tuapaya dan SMA 1 Bintan Timur. Jadi mereka mengikuti secara Google Meet dan saya melaksanakan di dalam kelas. Ada interaksi antara siswa dari sekolah saya dan sekolah Tuapaya dan Bintan Timur. Nah, ternyata mereka senang karena juga mereka berani mengungkapkan pendapatnya, walaupun pendapatnya itu masih sederhana. Kita tidak boleh menyalahkan, nak, yang kamu sebut itu salah, bukan begitu, tidak. Biarkan mereka mengungkapkan pendapatnya dulu. Nah, sehingga artinya apa? Mereka berani berpendapat dengan sekolah-sekolah lain, berarti mereka bisa bersaing. Kita tahu sekolah SMA 1 Bintan Timur itu mempunyai inputnya yang sudah lebih bagus, tetapi mereka tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya, idenya. Nah, di sini tetapi ada dalam proses ini pasti ada tantangannya, ya. Saya sudah diingatkan nih durasinya. Pasti ada tantangannya. Tantangannya di sini kebetulan di sini banyak Bapak Ibu yang dari pihak pemerintah, kabupaten dan dinas. Mungkin di sini kami permasalahannya adalah masalah jaringan, Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini nanti dengan saya memunculkan ide ini, mungkin bisa difasilitasi jaringan internet kami yang tidak stabil. Jadi sehingga mungkin pembelajaran itu tidak kami lakukan antara SMA dengan SMA, mungkin dengan SMP bisa bergilir nanti yang jadi narasumbernya adalah SMP, atau kemungkinan nanti bisa ada suatu stasiun tersendiri yang suatu sekolah itu menjadi narasumber dan sekolah lain menjadi pesertanya secara online. Nanti ada dialog interaksinya seperti itu. Bisa lintas pelajaran, itu yang saya inginkan. Jadi ada mereka merasakan jiwa kepemimpinan siswa itu akan muncul. Kemudian, nah solusinya tadi saya bilang kami berkolaborasi baik di pihak komunitas belajar, kami juga mungkin evaluasinya kemarin mungkin akan berkoordinasi dengan MKKS, kemudian dengan dinas terkait, pemerintah setempat dan pihak swasta supaya program ini bisa berlanjut, karena saya ingin itu adalah secara rutin dilaksanakan nanti setiap bulan, sehingga nanti sekolah lain juga, guru-guru dari sekolah lain bisa menjadi observer bagi guru yang melaksanakan. Nah, itu adalah program saya, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Karena kita yang menciptakan peluang, maka raihlah kesempatan. Terakhir, karena saya buka dengan pantun, maka saya akhiri dengan pantun. Paku disusun di atas papan, papan dibelah menjadi dua. Cukup sekian yang saya paparkan, semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, berikutlah pemaparan dari teman-teman kami di CGP Angkatan 8. Baiklah, tidak terasa waktu kita sudah selesai. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah aktif terlibat dalam diskusi ini. Kontribusi dan pemikiran yang Bapak Ibu berikan nantinya sangat berharga untuk kita semua. Iya, betul sekali. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang akan memberikan pertanyaan dan juga saran ataupun pendapat, silakan bisa langsung ke booth-booth dari calon guru penggerak yang ada di belakang. Iya, benar sekali Pak Irfan. Ada 3 stand ya nantinya Pak Irfan ya. Ada 3 stand, dan karena di sini kita mengusung konsep kolaborasi, jadi 3 standnya itu tidak terlihat 3 stand. Jadi kita berkolaborasi, kita berbaur seperti menjadi satu. Baiklah Bapak Ibu, kami tutup
kelas berbagi praktik pembelajaran pada hari ini. Saya Haryati selaku moderator dan saya Irfan Rifai juga selaku moderator. Mengakhiri kegiatan ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.